wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Rawati, NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Politik pertemuan 6. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang ekonomi politik neoklasik, lanjutan dari materi minggu kemarin, yang terdiri dari dua submateri, yaitu perspektif ekonomi politik neoklasik dan teori-teori ekonomi politik neoklasik. Pertama, kita masuk kepada perspektif ekonomi politik neoklasik. Para ekonom yang hanya paham tentang hukum-hukum pasar tidak bisa memperbaiki keadaan, sebab mereka tidak memiliki peralatan yang cukup untuk memecahkan masalah-masalah yang berada di luar institusi pasar. Karena asumsi dasar ekonomi politik klasik bahwa semua penyelenggara termotivasi untuk menciptakan kesejahteraan negara yang berdasarkan konsep begging and welfare, maximizing state sudah ditinggalkan. Berarti diperlukan alternatif lain untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Dalam konteks inilah ekonomi politik neoklasik muncul. Karena masalah yang dihadapi lebih kompleks, untuk penyelesaian diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif pula, termasuk memanfaatkan teori-teori sosial dan politik. Jadi, selain menggunakan teori-teori dan konsep-konsep ekonomi, para teoretikus sesuai perspektif ekonomi politik neoklasik juga memerlukan bantuan disiplin ilmu lain yang bisa menjelaskan perilaku individu dan organisasi maupun perilaku sosial, seperti teori perilaku biokratis dan teori pertukaran. Teori pertukaran dan teori perilaku biokratis. Teori perilaku biokratis digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku biokrat dalam melaksanakan kebijaksanaan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan fokus kajian antara teori perilaku biokratis neoklasik dengan teori biokratis klasik. Teori biokratis klasik lebih terfokus pada analisa dampak biokrasi sebagai suatu organisasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Biokrasi sendiri cenderung dilihat berdasarkan fungsi formalnya sebagai perangkat pelaksanaan administrasi negara. Lalu, teori pertukaran adalah argumen dasar dari teori pertukaran mengatakan bahwa imbalan atau reward, baik yang diharapkan maupun tidak, merupakan salah satu variabel penting dalam mempengaruhi individu, termasuk biokrat dan politikus dalam berinteraksi. Dengan kata lain, dalam berinteraksi, biokrat dan politikus sering didorong oleh harapan untuk mendapatkan keuntungan dan mengalkulasi tiap-tiap biaya yang mereka keluarkan. Menurut teori pertukaran, perjuangan mencapai tujuan pribadi sangat terkait dengan pendistribusian sumber daya. Pertukaran akan terjadi bila seorang biokrat atau politikus membutuhkan sumber daya yang tidak dimiliki atau tidak bisa diproduksi sendiri. Dalam upaya mewujudkan pencapaian tujuan pribadi, biokrat maupun politikus cenderung berusaha menghimpun sumber daya yang dimiliki sebagai alat negosiasi guna mendapatkan sumber daya yang dikontrol oleh pihak lain. Sumber daya yang kita maksud ini disebut bisa berupa uang, informasi, dan otoritas atau dalam bentuk barang dan jasa. Selanjutnya yaitu rujuknya kembali ekonomi dengan politik. Ternyata, cerai dan rujuknya ilmu ekonomi dengan ilmu politik ada kaitannya dengan kalkulus. Dalam literatur perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi, misalnya dilihat dari Deli Arnold, kemajuan ilmu ekonomi berkat bantuan kalkulus telah membuat ilmu ekonomi dan ilmu politik bercerai, dan ilmu ekonomi muncul sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Sebaliknya, dalam literatur ekonomi politik, penerapan kalkulus dalam politik justru membuktikan bahwa ilmu ekonomi dengan ilmu politik kembali bersatu. Selain dapat dilihat dari maraknya perilaku kalap rente di hampir semua negara-negara berkembang, secara kebetulan pada tahun 1970-an terjadi beberapa peristiwa internasional yang semakin mengukuhkan persatuan politik dan ekonomi, seperti penghapusan standar emas oleh Amerika Serikat pada tahun 1971,
munculnya OPEC sebagai kekuatan baru, meroketnya perekonomian Jepang, serta tuntunan negara-negara berkembang untuk menata ekonomi internasional yang lebih adil. Selanjutnya itu penerapan ekonomi mikro dalam politik. Kalau diperhatikan lebih jauh, istilah ekonomi dalam perspektif ekonomi politik neoklasik memiliki dua arti, yaitu yang pertama, ekonomi diartikan sebagai ekonomisasi dalam pilihan terkendala yang berlaku baik untuk pasar ekonomi maupun politik. Yang kedua, ekonomi merujuk pada dasar sebagai suatu metode yang menghasilkan perbaikan dalam pemenuhan kepuasan individu, sedangkan politik adalah yang lainnya. Dengan demikian, ekonomi politik dalam perspektif neoklasik kadang-kadang diartikan sebagai studi tentang batasan dari pasar sebagai satu institusi untuk pemenuhan kebutuhan, dan kadang-kadang dimaksudkan sebagai studi tentang suatu teori ekonomi tentang politik. Dari uraian tentang praktik ekonomisasi, baik di pasar ekonomi maupun di pasar politik tersebut, terlihat bagaimana pakar-pakar ekonomi politik neoklasik telah mengaplikasikan metode-metode dan logika-logika ekonomi tentang pilihan terkendala terhadap situasi di mana transaksi privat gagal memaksimumkan kesejahteraan. Jelasnya, para akademisi ekonomi politik neoklasik kembali merujuk pada asumsi dasar ekonomi mikro yang dikembangkan tokoh ekonomi klasik, yaitu Adam Smith, bahwa setiap individu didorong oleh keinginan untuk memaksimumkan kekuasaan masing-masing. Bedanya, kalau dalam konsep ekonomi mikro, individu-individu tersebut merujuk pada konsumen dan produsen. Sedangkan dalam perspektif ekonomi politik neoklasik, pengertian individu mencakup para penyelenggara negara, birokrat, politikus, dan berbagai elemen masyarakat, bahkan negara itu sendiri, yang termotivasi untuk memaksimumkan seperangkat kepentingan. Selanjutnya kita masuk kepada submateri kedua, yaitu teori-teori ekonomi politik neoklasik. Dari uraian sebelumnya, jelas bahwa landasan teori yang digunakan oleh perspektif ekonomi politik neoklasik jauh lebih kompleks dibanding dengan perspektif ekonomi politik klasik. Selain itu, fokus perhatian perspektif ekonomi politik neoklasik lebih ditekankan pada perilaku para penyelenggara negara dan aktor dari kalangan masyarakat, baik dalam proses pengambilan kebijakan publik maupun dalam implementasi kebijakan itu sendiri. Sebagai implikasi dari perbedaan dalam landasan teori dan fokus perhatian tersebut, maka pendekatan analisa yang digunakan dalam perspektif ekonomi politik neoklasik juga berbeda dengan analisis yang digunakan dalam ekonomi politik klasik. Menurut Grindel, teori-teori ekonomi politik neoklasik dapat dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama, pendekatan terpusat ke masyarakat, dan kedua, pendekatan terpusat kepada negara. Pendekatan terpusat ke masyarakat lebih ditekankan pada penggunaan pasar-pasar politik oleh agen-agen ekonomi, sedangkan dalam pendekatan terpusat ke negara, titik berat lebih ditekankan pada penggunaan sumber daya ekonomi oleh pelaku-pelaku politik untuk tujuan politik. Kedua pendekatan tersebut akan kita bahas secara lebih mendalam. Pertama, kita masuk dulu kepada pendekatan terpusat ke masyarakat. Model analisa pendekatan terpusat ke masyarakat yang lebih fokus pada penggunaan pasar-pasar politik oleh agen-agen ekonomi sebenarnya cukup banyak. Salah satu di antaranya yang paling populer adalah model masyarakat pemburu rente. Dalam model ini, yang menjadi basis maupun objek utama analisa adalah individu atau pribadi. Di sini, individu diasumsikan sebagai makhluk rasional yang berusaha memaksimumkan berbagai sumber daya guna menghimpun kekayaan. Konsekuensi dari asumsi model masyarakat pemburu rente ialah bahwa sulit membatasi individu memanfaatkan interaksi ekonomi untuk mencapai kepentingan pribadi. Bahkan sulit juga untuk membatasi individu memanfaatkan pemerintah guna meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi mereka. Akan tetapi, tiap orang tidak bisa mencapai tujuan pribadinya jika bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, sebagai makhluk
rasional, ia harus bekerja sama dengan individu-individu lain yang memiliki kepentingan yang sama. Disinilah terjadi transformasi perjuangan kepentingan pribadi ke dalam bentuk gerakan kelompok. Dalam model masyarakat pemburu rente, politik dilihat sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Perjuangan ini bisa dilakukan melalui pemberian suara pada pemilihan umum, maupun melalui berbagai lobi oleh kelompok kepentingan untuk mempengaruhi para penguasa agar mengeluarkan kebijaksanaan yang menguntungkan pihak-pihak yang tergabung dalam kelompok kepentingan tersebut. Akan tetapi, akses terhadap keuntungan yang diperoleh lewat lobi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan tidak mungkin diperoleh melalui mekanisme pasar. Konsekuensinya, makin banyak lobi yang dilakukan, makin tinggi campur tangan pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Melalui model masyarakat pemburu rente ini, mudah dipahami mengapa sumber-sumber ekonomi hanya dimiliki dan dinikmati oleh pelaku-pelaku ekonomi yang dekat dengan kekuasaan. Hal ini tidak lain karena kepentingan ekonomi dan kepentingan politik telah menyatu dalam format kolusi ekonomi, di mana kekuasaan menjadi medium yang subur sebagai alat bagi rezeki untuk segelintir orang. Biasanya, perbuatan rente semakin subur dalam masyarakat yang kurang demokratis dengan situasi politik dan ekonomi politik yang tertutup dan tidak transparan. Dari uraian tersebut, mudah disimpulkan bahwa dalam model masyarakat pemburu rente, karakteristik utama kehidupan politik adalah persaingan antar kelompok kepentingan untuk mendapatkan akses terhadap perolehan keuntungan dan sumber daya yang dikuasai dan dialokasikan oleh pemerintah. Adapun kunci untuk menjelaskan dinamika kehidupan politik dan kebijaksanaan publik adalah dengan memahami komposisi dan interaksi kelompok kepentingan yang ada dalam masyarakat, serta tuntunan. Selain pendekatan terpusat ke masyarakat dalam perspektif ekonomi politik neoklasik, juga ada pendekatan terpusat kepada negara. Pendekatan terpusat kepada negara dilandaskan pada asumsi bahwa negara punya agenda sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat. Menurut Caporaso dan Levin, pendekatan terpusat ke negara tidak mesti dimulai dengan kegagalan pasar dalam mengidentifikasi peran politik vis-a-vis peran ekonomi. Jika negara punya tujuan-tujuan sendiri, dan jika dalam upaya mengejar tujuan-tujuan tersebut membawa implikasi terhadap peristiwa-peristiwa ekonomi dan institusi-institusi ekonomi, maka negara bisa berusaha mengontrol ekonomi, bukan untuk mengoreksi kegagalan pasar, tetapi demi mencapai tujuan-tujuan sendiri. Negara punya kemampuan untuk menentukan dan mengejar agenda yang tidak ditentukan oleh kepentingan privat. Ini yang disebut dengan otonomi negara, yaitu adanya kemampuan negara untuk bertindak bebas, tidak ditentukan atau dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Konsep otonomi negara berarti bahwa negara bisa bertindak independen dengan tidak ditentukan atau dipengaruhi dari unsur-unsur luar. Sehubungan dengan otonomi negara ini, terdapat 3 pendekatan, yaitu yang pertama, bahwa negara berhasil menghadapi tekanan dari masyarakat dan mentranslasikan keinginannya sendiri ke dalam kebijakan publik. Yang kedua, bahwa tindakan negara tidak didikte atau dikontrol oleh kelompok manapun. Dan yang ketiga, bahwa negara memiliki kapasitas untuk menolak tekanan dari pihak luar. Menurut Eric Nordlinger dalam bukunya yang berjudul One the Autonomy of the Democratic State, berusaha mengadaptasi metode utilitarian ke negara yang bertindak sebagai agenda sendiri. Bagi Nordlich, yang disebut negara adalah sebuah individu yang mempunyai kantor-kantor yang memberi otoritas pada mereka dan hanya kepada mereka untuk membuat dan mengaplikasikan keputusan-keputusan yang mengikat setiap dan semua lapisan masyarakat. Determinasi otonomi negara secara logika cukup sederhana. Sebagaimana diketahui, individu-individu privat punya kepentingan dan preferensi. Kadang, di antara keduanya terjadi konflik. Di dalam penyelesaian konflik ini, menanglah
menanglah negara, maka kita punya apa yang disebut dengan otonomi negara. Menurut varian pluralis dalam pendekatan utilitarian, negara berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian konflik. Maksudnya, waktu negara dihadapkan pada tekanan masyarakat yang berkonflik, negara menengahi dan mengordinasikan klaim kelompok yang berkonflik, membuat kompromi, dan menjamin bahwa aturan main diikuti semua pihak yang berkonflik. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai arena dan sekaligus sebagai wasit. Menurut pandangan pluralis lebih jauh, otonomi politik merefleksikan keseimbangan kekuasaan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Jika terjadi jalan buntu di antara kelompok yang berkonflik, atau jika vektor dari kekuatan kelompok mendekati nol, maka kemungkinan aksi negara yang independen akan semakin meningkat. Menurut Capurraso dan Levin, dalam hal ini istilah otonomi negara dapat diidentifikasi dengan dua hal. Yang pertama, dengan suatu agenda negara tertentu yang tidak sekedar diderifikasi dari kepentingan privat atau organisasi tertentu dalam masyarakat. Dan yang kedua, dengan kemampuan negara untuk mengejar dan melaksanakan keinginannya sendiri. Dalam pendekatan terpusat ke negara ini, pembahasan ekonomi dimulai dengan memberikan pendekatan lebih pada politik ketimbang ekonomi. Tegasnya, pendekatan terpusat ke negara merujuk pada imposisi agenda-agenda politik dalam ekonomi, di mana fokus perhatian dititikberatkan pada mekanisme penyelenggara negara. Adapun yang menjadi objek analisisnya adalah para politikus, birokrat, dan negara itu sendiri. Sesuai objek analisa tersebut, dalam pendekatan terpusat ke negara juga ada 3 varian model analisis, yaitu yang pertama, power seeking politician, yang kedua, rent seeking Bayesian, dan predatory masing-masing model tersebut. Pertama, kita masuk dulu kepada model power seeking politician. Sebelum bahas lebih jauh, perlu dijelaskan bahwa semua konsep tentang kekuasaan ada hubungannya dengan tujuan dan kepentingan. Jika kepentingan bisa dilihat secara jelas oleh agen, maka ia disebut dengan keinginan, kesukaan atau preferensi, dan atau tujuan. Akan tetapi, jika si agen tidak sadar akan apa yang diinginkannya, maka ia disebut dengan kepentingan. Penggunaan kekuasaan untuk mencapai yang diinginkan mungkin ada resistensinya atau perlawanan, baik dari alam, orang-orang, atau dari institusi-institusi sosial. Bahkan secara psikologis, mungkin juga ada resistensi dari diri sendiri. Elemen resistensi ini sangat penting dalam mendefinisikan kekuasaan. Kekuasaan bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan untuk memperoleh keinginan. Untuk memperoleh keinginan harus dilakukan sesuatu untuk mempengaruhi, dan dengan demikian juga mengubah keadaan, seperti rayuan dan bujukan. Rayuan merujuk pada tindakan untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang akan dilakukan adalah untuk kepentingan orang itu sendiri. Sedangkan rayuan pada umumnya dilakukan dengan kalimat verbal. Di sisi lain, bujukan merujuk pada proses perubahan struktur insentif itu sendiri. Artinya, rujukan dilakukan dengan mengubah struktur reward dan punishment. Menurut Capurraso dan Levin, ada 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk menjamin yang pertama, kekuasaan untuk menjamin pencapaian hasil atas alam melalui pengembangan energi fisik atau teknologi canggih agar lebih cepat atau efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua, kekuasaan atas orang lain yang bisa dilakukan dengan menaikkan insentif atau membujuk atau dengan mengancam. Yang ketiga yaitu kekuasaan bersama-sama dengan orang lain.
Dalam analisis power shaking politician, diasumsikan bahwa para politikus adalah makhluk rasional yang memperhitungkan rugi laba dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambilnya. Kepentingan utama para politikus pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan kalau dapat meningkatkan kekuasaan yang ada di tangannya. Untuk memperoleh kekuasaan, biasanya para politikus menggunakan sumber daya milik pemerintah yang ada dalam kekuasaan untuk dihadiahkan kepada para pendukungnya dan menghukum mereka yang menggunakan dan menginginkan ia turun dari kursi kekuasaan. Dengan pola tindakan seperti yang dijelaskan di atas, maka politikus pada umumnya kurang reaksi terhadap tekanan kelompok kepentingan dan sebaliknya lebih aktif berusaha memaksimumkan kesempatannya untuk tetap memegang kekuasaan dengan menggabungkan koalisi pendukung dan menggunakan sumber daya milik publik untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya itu model ransaking bureaucrates. Model terpusat ke negara berikutnya adalah model birokrat pemburu rente. Yang fokus perhatiannya adalah perilaku para birokrat dalam kapasitasnya sebagai perangkat pelaksana administrasi negara. Seperti yang sudah disinggung waktu menjelaskan teori perilaku birokrat, para birokrat adalah manusia biasa yang memiliki emosi dan tata nilai serta mempunyai seperangkat tujuan pribadi yang tidak selamanya sesuai dengan tujuan birokrasi atau organisasi. Ini berarti bahwa campur tangan pemerintah tidak selamanya didorong untuk melayani kepentingan publik, tetapi di satu sisi bisa saja diarahkan untuk kepentingan individu, perusahaan, atau golongan tertentu. Menurut Bates, jika diinstitusikan politik relatif otonom dari ekonomi, mereka cenderung akan menciptakan insentif bagi diri mereka sendiri. Ini menjelaskan mengapa politikus yang rasional lebih menyukai kebijakan-kebijakan yang mendistorsi pasar. Jika pemerintah mampu menggeser harga-harga menjauh dari posisi harga keseimbangan, maka akan ada kesenjangan antara permintaan dengan penawaran. Dan dalam situasi seperti ini, penjabat yang mempunyai wewenang mengontrol pasar bisa bermain untuk memperoleh kepentingan sendiri. Selain untuk mengejar kepentingan pribadi, campur tangan pemerintah di pasar juga dapat digunakan untuk menciptakan kemampuan untuk membentuk jaringan patron klien atau menciptakan apa yang disebut dengan political machine. Lewat kontrol pasar, penjabat pemerintah dapat mengorganisir kelompok-kelompok pendukung fanatik yang memiliki komoditas-komoditas berharga yang sekarang menjadi langka karena kebijakan pemerintah. Inilah sebabnya mengapa politikus lebih memilih strategi intervensi pasar ketimbang memilih strategi pasar bebas. Walau masyarakat lebih sejahtera dalam pasar bebas, tetapi potensi ini terhalang karena tidak banyak tuntunan politik agar pemerintah renyah dari pasar. Model yang terakhir yaitu model predatory state. Varian ketiga dari pendekatan terpusat ke negara adalah model analisa negara pemangsa. Yang menjadi fokus perhatian dalam analisa ini adalah negara itu sendiri. Jelasnya, dalam model analisis ini, negara dianggap sebagai aktor rasional yang berusaha memaksimumkan penerimaan jangka pendek. Dalam upaya memaksimumkan penerimaan negara jangka pendek, negara akan mencari bentuk-bentuk kebijaksanaan perpajakan yang akan meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, negara juga dapat mengenakan bea ekspor-impor, mendevaluasi nilai tukar uang dalam negeri, bahkan juga mempertaruhkan birokrasi yang tidak efisien. Pendeknya, segala macam cara akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek. Walau hal ini dapat merugikan pembangunan ekonomi secara keseluruhan dalam jangka panjang. Seperti yang diungkapkan oleh Killick, negara predator yang bertindak rasional untuk mempertahankan kekuasaan dan menjalankan strategi-strategi pembangunan yang secara ekonomi sebetulnya adalah tidak rasional.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan bagi saya sendiri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.